Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah menginjak ke pertemuan ke-10 dari menggambar 2 ya, mata kuliah menggambar 2. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar sebelumnya dari pengumuman rektorat bahwa sampai akhir semester ini kita akan tetap melakukan perkuliahan secara online ya. Jadi nanti sampai UAS pun kita akan tetap melakukan pengumpulan online. Mungkin dari format sendiri tidak akan ada perubahan. Kita akan tetap menggunakan format dari email, dan gambar-gambarnya sendiri akan dilakukan secara manual dengan cara difoto ya. Oke, sebelumnya mungkin kita balik dulu ke materi-materi sebelum UTS, yaitu materi-materi yang berhubungan dengan anatomi manusia ya. Kita ingat bahwa di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang struktur wajah manusia, kemudian badan manusia juga, dan beberapa pose-pose ya. Cuma yang belum kita pelajari adalah bagaimana menempatkan manusia tersebut di bidang 3 dimensi atau di dalam sebuah ruangan atau mungkin di dalam sebuah landscape ya. Nah, untuk mempelajari itu sendiri kita punya materi terpisah, yaitu untuk belajar perspektif. Nanti yang akan kita dapatkan di UAS itu adalah gabungan dari materi perspektif ini dengan anatomi manusia. Oke, jadi sekarang kita mungkin agak sedikit jelaskan dulu makna dari perspektif itu apa ya. Yang penting sebenarnya di sini adalah bukan katakanlah karena sekarang kita akan mempelajari tentang perspektif satu titik hilang. Tolong di ini dulu ya, dari arti titik hilang itu sendiri bukan berarti titik di mana sebuah objek hilang. Karena dari titik manapun sebuah objek sebenarnya akan tetap hilang. Jadi kalau misalnya kita tarik garis, di sini kita bisa sebut dia garis horizon ya. Nah, garis horizon ini sebenarnya mewakili pandangan mata kita. Yang secara kita tahu kalau misalnya kita memandang sesuatu dari dekat ya tentu akan terlihat lebih besar dari ada kita memandang sesuatu yang objek yang sama namun memandangnya dari jauh. Yang artinya sebenarnya kalau misalnya kita tarik garis lurus ini dan kita memandang dari sini, objek manapun yang kita lihat sekarang kalau ditaruh lebih jauh ya akan lebih kecil gitu ya. Seperti ini misalnya ya. Jadi sebenarnya titik hilang itu sendiri bukan artinya semua objek yang mendekati titik itu akan hilang, tapi sebenarnya cuma representasi dari satu titik yang ada di garis horizon gitu. Tolong dipahami itu dulu ya, karena kadang kalau misalnya kita tidak memahami hal tersebut, kadang orang berpikir bahwa semua yang di luar sini, di luar titik ini, meskipun ada di garis horizon akan terlihat besar, misalnya kayak gini ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bayangkan sebuah garis, semua yang ada pada titik terjauh garis ini ya sebuah titik hilang gitu. Kalau misalnya kita anggap dia suatu objek lebih besar saat menjauhi titik hilang tersebut dan lebih kecil saat mendekati, itu sebenarnya si objek-objek ini tidak ada di garis titik tersebut, melainkan dia seperti ini ya, mendekati mata kita gitu. Jadi tolong pahami dulu bahwa titik hilang di sini hanya representasi salah satu titik yang ada di garis horizon ini. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke membahas garis horizon, sebenarnya garis horizon itu apa? Itu adalah garis di mana hal-hal yang kita lihat itu sejajar dengan mata kita gitu. Katakanlah ini kita ya, dan ini mata kita di sini. Nah, semua yang sejajar dengan mata kita ini akan menjadi garis horizonnya gitu. Oke. Kalau misalnya kita katakanlah punya mata yang lebih tinggi dari ruangan, posisi mata kita lebih tinggi dari ruangan, maka kita akan lebih mampu melihat bagian bawah dari ruangan tersebut daripada bagian atasnya. Saat kita jongkok atau misalnya berbaring dan memandang lurus ke depan, kita akan bisa lebih banyak melihat atap daripada lantai gitu
ya. Jadi intinya semakin dekat kita dengan sebuah objek, semakin dia mendekati mata kita akan semakin sulit terlihat meskipun dia akan terlihat semakin besar gitu. Nah, contohnya gini misalnya ya. Ini ada mata, katakanlah ada 3 jenis mata yang mampu menangkap sebuah gambar. Pertama ada seekor kucing, kedua ada manusia, dan ketiga mungkin ada CCTV ya. Nah, ketiga objek ini mampu menangkap gambar dengan cara berbeda ya. Tentunya. Kalau kita lihat di sini, saat kita menggunakan mata seekor kucing, yang akan terlihat lebih banyak adalah pasti langit-langitnya karena dia sedang berada di bawah gitu. Dia tidak akan terlalu banyak melihat bagian lantai kecuali saat dia menunduk gitu. Kalau dia mandangnya lurus ya akan lebih banyak terlihat bagian atasnya. Sementara kalau manusia biasanya sih bangunan itu disesuaikan dengan tinggi manusia ya, dan posisi si garis horizon itu sejajar dengan, bukan sejajar ya, maksudnya porsinya dari garis horizon ke atap dengan garis horizon ke lantai itu biasanya sama. Jadi saat kita sebagai manusia sedang berdiri kemudian melihat lurus ke depan di sebuah ruangan, harusnya porsi langit-langit dan porsi lantai itu sama gitu. Sementara kalau kamera CCTV ya karena dia ada di atas, ya udah atapnya kan nggak akan terlalu kelihatan ya, karena dia akan cenderung lebih melihat ke bawah, yaitu ke lantai dan semua objek-objek yang ada dari lantai ke atas gitu. Oke, untuk peragaannya kita coba membuat sebuah ruangan dari sisi atau dari pandangan seekor kucing, dari pandangan seorang manusia, dan juga dari pandangan sebuah CCTV ya. Nah, ini pandangan seekor kucing, berarti dalam satu kertas ini saya bikin layar baru aja ya. Dalam pandangan seekor kucing kita bisa melihat bahwa harusnya katakanlah ini atap, bagian atas ini atap dan bagian bawah ini adalah lantai. Mata kucing berarti ada di daerah sini ya. Betul? Daerah sini nih. Berarti garis horizon dia adalah di sini. Nah, kalau misalnya ada ruangan di sini, berarti dia akan lebih terlihat seperti ini. Nah, besar kecilnya kotak ini sebenarnya ceritanya kalau kita dalam sebuah ruangan, ini dinding yang berada tepat di depan kita ya. Nah, besar kecilnya dinding ini berarti tergantung dari jarak kita ke dinding tersebut. Kalau misalnya kita agak jauh dari dinding tersebut, berarti katakanlah kayak sebuah lorong gitu ya, berarti kotak ini akan kecil. Sementara kalau kita dekat dengan dinding tersebut, si kotaknya akan terlihat besar. Nah, berarti sekarang kalau misalnya kita di sini, katakanlah si ruangan ini cuma punya isi dari kamar ini cuma ada 3 kotak di dalamnya, dan ada satu kotak di tengah, satu kotak mepet ke dinding yang pinggir, dan satu kotak mepet ke langit-langit misalnya ya. Kita akan selalu menggunakan garis ini. Sebenarnya nggak harus di sini juga ya. Kalau kalian mau bikin di sini, mau bikin di sini boleh, tapi pasti efeknya akan berbeda. Nah, biasanya yang kita gunakan sebagai titik hilang adalah garis tengah atau bagian tengah dari si objek yang benar-benar berada di tengah atau di depan kita, gitu ya. Sebagai seekor kucing, berarti garis tengahnya di sini, dan si ruangan tersebut, dinding yang benar-benar ada di hadapan kita ada di sini. Otomatis kalau misalnya kita lihat di sini, cara kita untuk mengambil satu garis garis diagonal dari si dinding ini adalah dengan cara kita mengambil garis dari tengah ini lalu ditarik ke sana gitu ya. Cukup akurat lah ya tadi saya bikin ya, nggak terlalu jauh berbeda. Oke, begitu juga untuk yang bawah, kita lihat dari sini ke sini berarti ya. Nah, berarti daerahnya agak-agak ke sana. Kemudian ini agak ke sini. Oke, sorry. Agak susah ya kalau di tablet. Oke.
Sekarang kita lihat di sini bahwa dibandingkan, kalau porsinya kita bandingkan, terlihat lebih banyak mana bagian langit-langit dengan bagian lantai. Jelas kita melihat di sini bahwa bagian lantai lebih sedikit dari bagian langit-langitnya ya. Nah, ini bagian langit-langit nih. Ini bagian lantainya. Nah, coba aja kalau misalnya ingin diperagakan, kalian bersender atau bukan bersender ya, kalian telungkup di lantai, kemudian kalian lihat tepat ke arah depan ya, jadi kalian melihat ke depan. Kalian lihat sekarang yang lebih terlihat banyak itu lah bagian lantainya atau bagian langit-langitnya. Pasti kalau misalnya kita lihat semakin bawah kita, semakin jelas pandangan yang terjauh dari kita gitu. Yaitu di sini dalam hal ini adalah si langit-langitnya gitu ya. Oke. Nah, ini pandangan mata kucing, kita buat sebuah objek, semuanya akan terproyeksi dari sini. Kalau misalnya kita melihat seekor kucing atau menggunakan pandangan mata seekor kucing, tentu hal-hal yang bagian atasnya biasanya terlihat oleh manusia tidak akan terlihat oleh seekor kucing. Misalnya, kalau kita berdiri, bagian atas meja pasti akan terlihat oleh kita kan ya, karena kita sedang berdiri dan meja itu lebih bawah dari kita. Berarti kita bisa melihat bagian atasnya. Tapi kalau kita balikan ke mata kucing, kucing itu lebih pendek dari sebuah meja. Berarti meja itu nggak akan kelihatan atasnya oleh si kucing itu. Katakan kita misalnya membuat sebuah objek dekat sekali di sini misalnya ya. Kemudian kita hitung di sini, kotaknya di sini. Ini adalah sebuah kotak di tengah-tengah ruangan yang berada di depan kita tepat ya. Tentu tidak akan terlihat si bagian atasnya ya. Kalau misalnya saya mau bikin tembus pandangnya lah seperti ini ya contohnya. Kayak gitu. Bagian atasnya itu tertutup sama bagian depan kotak tersebut, jadi dia nggak akan kelihatan. Nah, berbicara tentang perspektif itu berbicara juga tentang kedalaman ya. Kalau misalnya kita ingat, entah mungkin sudah pernah diajarkan sebelumnya atau tidak, tapi si dimensi itu ada 3 ya kan, karena kita tinggal di dunia dengan 3 dimensi, yaitu kita punya dimensi panjang, panjang atau lebar, kita punya dimensi tinggi. Kalau di matematika panjang atau lebar itu disebut dengan X, tinggi itu Y, dan kita punya kedalaman. Kedalaman itu adalah Z-nya. Nah, di sini kalau kita berkata atau berbicara tentang satu titik hilang, si yang akan selalu lurus di sini adalah panjang dan tingginya. Oke. Kalau misalnya nggak percaya, di sini kita lihat. Ini panjang ya. Nah, ini bagian panjangnya itu akan selalu merupakan garis horizontal. Artinya si garis panjang ini nggak akan pernah ketemu. Kalau misalnya kita bikin garis panjang sampai ke sana ya, sampai ke kiri, sampai ke kanan, 2 garis ini nggak akan pernah ketemu gitu. Kenapa? Karena dia berada di satu dimensi yang sama gitu. Kalau misalnya kita lihat bagian tingginya, yang ini tinggi ya, ini tinggi, ini juga tinggi. 2 garis ini kalau kita tarik sampai atas itu nggak akan pernah ketemu, karena dia satu dimensi tinggi yang sama dengan panjang dan lebarnya. Tapi kalau kita lihat dimensi kedalamannya di sini, ini suatu saat kalau kita tarik garis ke sana dan dari sini juga kita tarik garis ke sana, suatu saat dia akan bertemu. Bahkan mungkin tidak terlalu jauh ya, di sini pun dia sudah ketemu. Artinya apa? Berarti hilangnya si kedalaman itu di sini. Maksudnya hilangnya kedalaman itu dari pandangan kita akan ada di daerah situ, gitu ya. Nah, makanya sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin 2 titik hilang atau 3 titik hilang, itu akan ada salah satu yang jadi disebutnya kalau dia tidak akan bertemu itu paralel ya. Kalau yang akan bertemu itu, kalau dalam listrik mungkin seri, tapi enggak ya, tapi dalam perspektif mungkin bukan seri. Pokoknya dia akan crossing di tengah-tengahnya gitu. Nah, sekarang untuk saat ini panjang dan lebar dia paralel.
akan terus ditarik garis ke sana pun nggak akan ketemu-ketemu. Tapi nanti saat kita gunakan dua titik hilang, salah satu dari panjang atau lebar ini berubah menjadi sifatnya sama seperti si kedalaman ini, akan ketemu di suatu titik gitu ya. Tapi itu nggak usah terlalu dipikirin dulu, yang penting kita ngerti tentang dimensi 3 ini ya, X, Y, sama Z. Oke, saya sudah meletakkan sebuah kotak di tengah-tengah ruangan ini. Lalu sekarang akan saya buat kotak yang mungkin sedikit lebih kecil daerah sini ya. Oke, tadi kan kita sudah mau buat titik hilangnya di sini. Saya pengen bikin kotak di mana ya? Oh, mungkin daerah sini aja deh, yang nempel ke tembok ya. Oke, saya tarik garis ke sini. Nah, ini untuk panjangnya. Set. Nah, kotak itu sisinya ada 4, jadi kita akan buat 4 di sini. Sorry, kotak itu sisinya 6 ya, tapi seginya maksudnya ada 4. Oke, tadi kan kita sudah mengerti bahwa panjang dan lebar akan menjadi 2 garis paralel. Berarti kalau misalnya kita mau bikin kotak di sini, ya udah kita tinggal tarik garis horizontal untuk keduanya. Satu di sini, nah, dan satu lagi sini. Oke, jadi ya. Kemudian kita tarik garis vertikal. Garis vertikal tadi sama ya, paralel juga, berarti lurus dan lurus. Nah, sekarang ternyata kita bisa melihat bagian sisi dari kotak tersebut. Kenapa? Karena dia tidak persis di depan kita, gitu ya. Caranya gimana untuk membuat kotak ini? Ya kita tinggal tarik satu lagi garis di belakangnya. Jadilah kotak kedua yang tidak di depan kita secara langsung. Ini juga sebenarnya punya kedalaman, tapi karena dia di depan kita langsung, nggak kelihatan kedalamannya. Oke, saya sekarang mau buat satu kotak lagi yang ada di atas ini, nempel ke langit-langit ya. Kalau kita mau membuat sesuatu yang nempel ke langit-langit, caranya gimana? Sebenarnya intinya sih kita nggak usah bikin salah satu sisinya, karena kan salah satu sisinya nempel gitu ya. Yang harus kita buat adalah satu garis horizontal. Saya pengen buat satu lagi di sini mungkin ya. Berarti satu laginya di sini. Ingat, si horizontal yang satunya lagi juga disebutnya paralel, jadi sama-sama garis. Oh, ini nggak nempel nih, coba lihat ya. Kalau nempel itu dia sampai sini. Nah, di sini dia nempel. Berarti kalau misalnya kita tarik garis lagi, turunnya ke sini. Oke, kita tarik garis lagi ke sana, buat lagi ke sini, tarik garis lagi ke sini. Oke, ini adalah sebuah kotak yang nempel dengan langit-langit dan dinding bagian kiri, yang membuat bagian bawahnya sekarang terlihat karena dia ada di atas kita, jadi bagian bawahnya terlihat. Di sini mungkin nggak ada kotak yang bagian atasnya akan terlihat karena titik hilang yang kita buat itu sangat rendah sekali. Jadi kalau kita mau bikin yang terlihat ya berarti bagian ininya yang harus bagian bawah ininya yang harus di bawah dari titik hilang atau garis horizon tersebut begitu. Sekarang kita lihat ya. Ini saya hapus dulu untuk menunjukkan kotaknya. Hapus tuh. Jadilah satu ruangan dengan dengan 3 buah kotak dari sudut pandang seekor kucing. Nanti untuk manusia dan CCTV kita akan mencoba hal yang sama, tapi kan nanti yang dibuat dari titik hilangnya akan lebih besar, akan lebih tinggi daripada seekor kucing. Oke, ini kita save dulu ya. Jadi tadi kita ingat-ingat dulu, pertama ada satu kotak yang di tengah yang benar-benar berhadapan dengan kita. Kemudian kotak kedua ada di kanan kita.
tapi nggak nempel sama tembok di sini ya, tuh nggak ke sini. Kemudian kotak terakhir itu ada di atas bersinggungan dengan langit-langit. Oke, kita ingat-ingat, nanti kita gambar hal yang sama tapi dari sudut pandang seekor terus ya, seorang manusia ya. Oke, ini kita perkecil saja mungkin ya. Nah, nanti kita buat lagi satu lagi. Oke, sekarang kita buat untuk sudut pandang manusia. Yang harus kita lakukan apa? Karena manusia pandangannya ada di tengah-tengah ruangan, dari segi vertikalitas ya, dari segi tingginya dia setengah dari ruangan biasanya. Jadi kita buat titik hilangnya di sini sekarang. Kalau tadi di bawah, sekarang kita buat di atas. Akhirnya ruangannya jadi di sini. Kita buat seperti tadi. Karena manusia lebih besar ya, berarti harusnya si tembok ini akan terlihat lebih kecil daripada dalam pandangan mata seekor kucing. Tarik ke sana, ke sini, kita hilangin nih. Oh sorry, titiknya jangan dihilangin. Kembalikan lagi titiknya ya. Oke, ini pandangan mata seorang manusia. Sebentar ya, ada yang harus saya silent dulu. Oke. Nah, tadi kotak yang pertama di mana? Di sini ya, di tengah. Set, kita bikin. Kotaknya tadi harusnya sih daerah sini. Apa yang terjadi saat kita menggunakan pandangan seorang manusia? Karena tadi kita lihat kotaknya itu lebih tinggi daripada kucing, tapi dia tidak lebih tinggi daripada seorang manusia. Akibatnya apa? Kita bisa melihat bagian atas dari kotak tersebut. Jadi seperti ini. Kotaknya jadi kelihatan bagian atasnya. Ini pandangan seorang manusia ya. Kemudian kita buat satu kotak lagi. Nah, kalau misalnya kita buat yang sebelah kanan ini, berarti si kotak itu selain terlihat sisinya, tapi terlihat bagian atasnya juga. Jadi double ya. Nah, kita tarik garis lagi. Wah, ini kok malah sama dengan yang ini ya. Di sini berarti ya. Satunya lagi di sini. Garis horizontal paralel, kedalaman tidak paralel. Lalu kita buat. Ini kalau nggak salah memang tadi kotak yang bagian kanan itu agak lebih dekat ke mata ya. Berarti dia tidak sejajar dengan ini. Buat garis lagi. Wah, jadinya di sini nih. Nah, seperti kita lihat sekarang bagian atas dan bagian pinggirnya ikut terlihat ya. Lalu kita buat kotak yang tadi yang mepet ke dinding sini nih. Tarik garis lagi. Pokoknya semua kalau misalnya kita satu titik hilang mulainya dari titik yang tengah ini ya. Dan ini agak sulit kalau misalnya kita mau menggambar sebuah atau satu ruangan yang isinya cukup tidak teratur atau berantakan. Misalnya kotak-kotak atau kalian punya lemari nih, cuma lemarinya agak miring, nggak nempel ke tembok misalnya, atau punya meja tapi mejanya nggak sejajar dengan si lantainya. Itu akan agak susah. Kenapa? Karena si meja atau si lemari itu sendiri akan punya titik hilang yang berbeda dengan si ruangannya. Jadi biasanya kalau kita bikin satu titik hilang, semuanya rapih biasanya gitu ya. Semuanya akan sejajar. Kalau yang kotak-kotak ya pasti kanan kirinya akan menyerupai si ruangan tersebut. Oke, berarti sebentar di sini ya. Di sini set. Bawahnya mungkin agak di sinian. Oke. Agak bawah sini berarti ya. Oke, nah gini ya, set, up. Nah, nempel nih. Oke, dindingnya ke sana, dinding ke situ, sini dan ke sini.
sebagai seorang manusia kita tetap akan melihat bagian atas si kotak yang ketiga. Kenapa? Karena tadi dia tetap lebih tinggi dari seorang manusia gitu. Nah, sekarang kita hapus-hapus lagi seperti tadi ya. Nanti akan kita bandingkan dari pandangan mata seekor kucing, seorang manusia, sekarang yang sudah yang keduanya ya. Mohon maaf juga kalau misalnya suara saya tidak bisa terlalu keras karena saya merekamnya ini agak malam, sekarang 10:30 di sini ya. Jadi mungkin akan saya buat lebih keras saja nanti di post editing. Oke. Ini kita perkecil lagi. Bagian kedua ini adalah sudut pandang manusia. Sudut pandang kucing, sudut pandang manusia. Loh, kok nggak bisa ya? Sudut pandang manusia. Meskipun kayaknya yang di sudut pandang kucing ruangannya agak kecil ya, mungkin manusia pun kayaknya nggak akan masuk ke ruangan ini. Oke, tapi ini intinya sih sama aja, bahwa kalau semua hal yang akan lebih tinggi dari kita tidak akan bisa melihat bagian bawahnya. Kita akan bisa melihat bagian bawahnya, sementara semua hal yang lebih rendah dari kita akan bisa melihat hanya atasnya. Oke. Terakhir kita bikin ini, layarnya saya namain lagi ya, manusia. Terakhir kita buat yang versi CCTV. CCTV berarti ada di mana? Garis bilangnya di sini ya, di atas. Oke. Ini mudah-mudahan saat saya merekam nggak ada suara statik gitu ya, karena dari tadi saya dengar kayak ada suara statik gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Oke. Agak rumit, kenapa? Karena di sini kita nggak akan bisa bikin kayak gini juga ya, nggak akan langsung bikin atapnya. Tapi mungkin bisa aja sih kalau memang si CCTV tersebut nempelnya banget gitu ya, nempel ke atapnya banget. Cuma kita akan sisakan sedikit bagian dari kotaknya atau tembok yang berhadapan dengan kitanya, sedikit saja kita sisakan di atas ya. Oke, kurang tengah. Oke, set. Seperti ini ya mungkin. Nah, berarti ini dari sini ke sini itu harus mengikuti titik hilangnya. Dia akan sangat set ke sana banget ya. Set sana banget. Apa yang terjadi? Kita akan lebih banyak melihat bagian lantainya. Tarik lagi sini, bagian sini ya. Nah, ini dari CCTV nih kayak gini ya. Kita menempel erat ke langit-langit, jadi kita melihat banyak bagian lantai. Apa yang terjadi dengan si kotak pertama? Kita coba lihat. Sini mungkin yang akan lebih terlihat justru adalah bagian atasnya. Coba kita lihat ya. Bagian atasnya nanti akan terlihat lebih panjang kayaknya. Oke, ini ke sini lagi, ini ke sini. Nah, segini nih. Oke. Ini kotak yang pertama tadi ya. Mungkin sekarang kita lihat panjang kotak ini, sisi yang atasnya dengan sisi depannya hampir jadi sama. Kalau tadi kita balik lagi ke bagian yang manusia masih sangat sedikit. Apalagi bagian yang kucing karena memang tidak terlihat sama sekali ya. Oke, sekarang kita buat yang agak depanan tadi. Ini buat garis vertikal, horizontal lagi, set sini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sama-sama terlihat ya dua-duanya. Nah, sekarang apa yang terjadi saat kita menggunakan gambar yang ini tadi?
yang nempel langsung ke langit-langit. Oh, coba lihat. Ternyata kita sama sekali nggak akan ngelihat bagian bawahnya, karena bagian bawahnya itu sejajar dengan kita. Jadinya seperti ini. Ini berarti mungkin hampir terlihat seperti kotak yang kedua di gambar untuk kucing. Jadi kayak gini ya, bagian bawahnya jadi nggak kelihatan, bagian atasnya juga jelas nggak kelihatan karena memang nempelnya ke langit-langit. Oke, gini deh jadinya. Hapus lagi ya. Hapus sini, terus ini. Oke. Up. Ini mungkin masih kelihatan. Nah, bagian miring ini tetap kelihatan nih. Oke. Ini versi CCTV kita namain ya. Perkecil. Nah, akhirnya kita dapat 3 gambar dari 3 perspektif. Pertama dari mata seekor kucing, kedua dari mata manusia, ketiga dari sebuah CCTV. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bagaimana kita bisa memanipulasi untuk setidaknya untuk perspektif satu titik hilang, bagaimana tempat di mana kita meletakkan si garis horizon itu akan mempengaruhi bagian mana yang terlihat dan mana yang tidak. Selain itu, kalau misalnya kita buat titik hilangnya ke kanan atau ke kiri ya, kalau tadi kan semua titik hilangnya ada di tengah kertas nih, meskipun dia bisa agak atas atau agak bawah. Tapi kalau misalnya kita bikin kanan kiri, apa yang terjadi? Ya tentu ada bagian dinding yang akan lebih terlihat, ada juga yang enggak. Oke, kita coba ya. Ini satu kali aja ya, mungkin mudah-mudahan langsung bisa dimengerti. Manusia di tengah. Kalau tadi saya bikin titik hilang di sini, sekarang saya mau coba bikin titik hilangnya di sini. Apa yang terjadi? Satu ruangan. Tembok mana yang akan lebih terlihat? Tentu tembok yang bagian kirinya. Bagian kanan cuma segini doang kelihatannya tuh. Sementara bagian kiri sampai sana. Bikin lagi kotak yang tadi ya, satu. Agak cepat aja. Satu. Ini ya tadi. Dua dan tiga. Di sini ya. Dia set up. Akhirnya di sini dinding yang bagian kirinya sangat banyak space ya. Jadi ya bayangkan saja kalau misalnya dalam satu ruangan yang kotak, kita bersender ke bagian kiri, yang akan terlihat bagian kanan. Saat kita bersender ke bagian kanan, yang akan terlihat bagian kiri. Saat kita bersender ke atas, yang banyak terlihat yang bawah. Saat kita bersender ke bawah, yang bakal terlihat yang atas ya. Intinya yang akan kita bisa lihat lebih banyak adalah bagian yang berlawanan dengan kita gitu ya. Seperti halnya kita nggak bisa ngelihat diri sendiri, tapi kita kalau misalnya ngelihat di depan orang, ya orang lain bisa kita lihat, tapi sebaliknya orang lain nggak bisa ngelihat diri mereka sendiri gitu. Oke, nah harusnya sih segitu aja ya materi hari ini. Kita coba mungkin ada yang akan bertanya tentang bagaimana saat kita menggambar satu objek yang tidak sejajar dengan titik hilang. Misalnya, di sini saya gambar sebuah tangga. Tangganya nyender ke sini.
Tapi kalau tangga nyender kan nggak mungkin nempel ke dinding ya. Kalau nempel ke dinding ya pasti dia antara jatuh ke depan atau jatuh ke sisi gitu. Jadi kalau tangga ya namanya tangga pasti harus kita miringin. Nah sekarang kita coba ya. Berarti kalau nempelnya ke dinding pasti ada bagian yang paralelnya atau bagian yang berhubungan dengan dindingnya. Set, kita coba mana ya, titik hilang sini. Ceritanya si tangga itu ada di depan kotak yang ketiga. Berarti di sini kita akan bikin 2 titik. Oh, lagi tuh. Mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Ada 2 titik berikutnya saya taruh di sini deh. Miring nih. Ya kita kan nggak bikin kayak gini karena tangganya miring, kita bikinnya gini. Set. Satu lagi. Set. Jadilah tangga yang miring. Set. Nah, untuk anak tangganya gimana ya? Kita tetap akan menggunakan si titik hilang tersebut untuk membuat anak tangganya. Ini anak tangga pertama nih, gampang tuh. Satu. Anak tangga kedua ini berarti ya. Ketiga di sini. 4 5 6 7 8 9 gitu. Kita lihat kemiringannya juga berbeda-beda. Semakin dia mendekati garis horizon, semakin jadi lurus. Miringnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, hampir lurus, lurus, lurus di sini. Dari lurus ke sana, begitu udah melewati garis horizon, miringnya jadi ke atas. Gitu. Oke. Jadi begitu cara untuk membuat sebuah objek yang tidak sejajar dengan si titik hilangnya. Oke, ini saya cek dulu ya sudah berapa menit. Oh, sorry. Sejauh ini sudah berapa? Wah, nggak ada ininya ya. Oh ini, oke, udah setengah jam, lumayan ya. Oke, kita kembali lagi. Loh kok? Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian berdiri di tengah ruang tengah ya, di tengah living room kalian ya. Kalian pergi ke tengah ruang TV atau ruang tempat bersantai keluarga. Nggak usah difoto sih sebenarnya, mudah-mudahan lebih enaknya sih sebenarnya kalian berdiri di situ atau ambil sebuah kursi, kalian duduk di kursi yang agak tinggi itu, kemudian buatlah sebuah gambar dari ruangan tengah kalian atau ruangan TV kalian. Oke, di sini saya sudah sediakan sebuah contoh. Ini sketsa ruangan saya ya. Di sini pintu depan saya, kanan dan kiri ada jendela. Kemudian di sini ada rak tempat barang-barang kosmetik, tapi bukan punya saya, punya istri. Terus di sini ada box-box isinya juga barang-barang kosmetik. Lalu di sini ada karpet tempat saya dan istri duduk sambil ngerjain pekerjaan ya. Di sini laptop istri, di sini komputer saya. Di depan meja ini ada 2 jendela, 3 sih sebenarnya, cuma 3 jendela, cuma di sini yang satu lagi ketutupan sama rak. Lalu di sebelah kanan ada wastafel, rak sepatu. Kemudian di sini ada sedikit tangga karena ruangan kamar kita, kamar saya di sini. Ada tangga lagi di sini. Ini rak buku saya. Ya udah segitu. Ini langit-langit, ini lantai. Oke. Buatlah sketsa seperti ini. Kalau misalnya pintunya lagi kebuka ya tinggal dibuka seperti ini. Ini halaman depan. Mungkin sedikit terlihat ya kalau misalnya memang kalian membuka pintu. Nah, setelah selesai di sketsa, tolong dibuat dibuat lebih detail dengan menggunakan drawing pen. Kurang lebih hasilnya harus seperti ini ya. Nah, dengan berbagai macam pernak-pernik yang kalian punya, kalau tadi saya lihat
Kalau tadi kalian lihat di sini tidak terlalu detail, cuma saat saya tambahkan, oh ternyata di dalam rak kosmetik ini ada apa, misalnya ada krim, kemudian ada lipstick dan sebagainya. Kemudian ya namanya laptop pasti ada keyboard, komputer juga ya, dan ada mouse-nya juga. Di rak buku saya ada kayak trofi, kemudian buku, mainan, radio dan sebagainya. Karpet juga karena dia berbulu ya jadi seperti ini. Kemudian halaman luar juga saya sudah gambar. Ini ada rak sepatu juga ya, gitu. Nah, yang saya inginkan kalau udah selesai sebenarnya si sketsanya bisa kalian hapus jadi seperti ini gitu ya. Nah, tugas kalian ini kemungkinan akan saya post di hari Senin, meskipun sebenarnya pengerjaan tugas sudah bisa dari hari Sabtu, tapi karena materi baru diberikan Senin, berarti paling lambat pengumpulan adalah hari Minggu malam. Oke. Minggu malam itu tanggal berapa? Tanggal 20 ya? 21, sorry. Tanggal 21 pukul seginian nih. 11-an. Oke. Masih saya tunggu. Formatnya seperti biasa, tolong kirimkan ke email yang sudah tersedia di deskripsi grup kita. Format subjeknya adalah kelas, judul tugas, kemudian kelas, dan NIM, kemudian nama. Oke. Ya, sekian dari saya. Untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa mulai membahas 2 titik hilang. Sebenarnya kalau misalnya kita bahasnya agak pelan, kemudian diberikan cukup banyak contoh, mudah-mudahan kalian akan lebih mudah mengerti. Intinya sih 1 titik hilang ini paling cocok digunakan untuk indoor. Oke. Yang berarti nanti saat kita belajar 2 titik hilang, itu yang akan kalian gambar itu adalah gambar luar ruangan, yang mungkin akan cukup problematik ya untuk saat ini. Ya nggak usah terlalu jauh juga, mungkin kalian bisa keluar ke daerah disebutnya apa ya per RT kalian lah ya, kemudian keliling-keliling cari angle yang enak untuk menggambar, kemudian kita nanti akan menggambar 2 titik hilang. Oke. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang masih belum dimengerti silahkan ditanyakan via WhatsApp group, nanti akan saya respon. Oke. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.